Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Effendi di channel Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan mungkin ini lebih tepatnya tutorial atau pengetahuan di penggunaan senapan angin. Nah, kebetulan kemarin itu ada teman-teman yang menanyakan, ini pertanyaan cukup menarik karena beda banget dengan pertanyaan-pertanyaan pada umumnya. Yang kemarin itu isinya seperti ini. Mas, bisa berikan kelebihan dan kekurangan dari senapan angin bidikannya itu ketika menggunakan teleskop, itu kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau pakai visir manualnya itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Nah, ini akan saya bahas tuntas satu persatu dan ini cukup menarik aja ya. Terus di sini di momen video yang ini saya bahas mengenai kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman pribadi ketika senapan angin dikombinasi dengan namanya teleskop. Kalau untuk visir manualnya di next video ya. Yang kita bahas fokus hari ini di video kali ini adalah kelebihan dan kekurangan ketika senapan angin dipasangi dengan teleskop. Akan saya bahas tuntas di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah saya pernah uji lapangan. Oke, seperti apa pembahasannya? Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja bahas satu persatu. Oke, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan di awal, ini untuk materi atau beberapa informasi yang saya sampaikan di video ini mengenai kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan bidikan berupa teleskop di senapan angin itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin kalau teman-teman kurang cocok atau tidak setuju dengan saya, boleh saja, sah-sah saja. Saya membutuhkan kritik dan saran. Mungkin teman-teman yang beda pengalamannya dengan saya, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu dari perbedaan pengalaman yang saya alami dan yang dialami teman-teman sobat hunter sendiri, itu bisa menjadi pertimbangan nanti untuk teman-teman yang lain, khususnya untuk yang pemula ketika mau menggunakan teleskop. Oke, jelas? Kita bahas dulu yang pertama mengenai kelebihannya. Oke, yang pertama, senapan angin yang sudah dilengkapi dengan namanya teleskop itu pasti ada beberapa kelebihan yang didapatkan. Salah satunya, yang pertama itu untuk bidikannya itu jauh lebih mudah dan akurat. Ya, memang teleskop ini kan sudah dilengkapi dengan namanya pembesaran ya, zoom in, zoom out yang bisa menjangkau sasaran efektif. Bawaan setiap teleskop itu masing-masing ya, ada yang 50 meter betoknya, ada yang sampai 85 meter. Jadi teman-teman lebih mudah aja kalau membidik sasaran itu terlihat dengan jelas. Yang berikutnya itu sasarannya juga bisa dikunci secara presisi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah aja ketika menggunakan teleskop untuk kegiatan berburu atau olahraga menembak, khususnya yang membidik sasaran-sasaran di jarak yang jauh. Oke ya, bisa dicatat ya. Oke. Terus untuk poin yang pertama sudah, kita bahas yang nomor 2. Kelebihan yang nomor 2 adalah kalau menurut saya setiap bawaan teleskop ini kan ada masing-masing pembesaran lensanya ya. Jadi ini masih bersangkutan, masih berkaitan dengan yang poin pertama, di mana ketika senapan angin sudah dilengkapi dengan namanya teleskop, itu bisa mengunci sasaran dengan tingkat kejelasan, tingkat yang presisi, terlihat dengan jelas sasarannya itu ketika menggunakan teleskop. Jadi teman-teman bisa dilihat perbedaannya. Kalau teman-teman membidik sasaran itu menggunakan visir manual, jelas berbeda. Jaraknya itu kan mentok-mentok kalau pakai visir manual ya sekitar 20-30 meter lah. Tapi kalau pakai teleskop itu di jarak 20-30 meter itu terlihat dengan jelas. Bahkan untuk lebih dari itu bisa. Nah, tergantung teleskop apa yang digunakan. Contohnya kalau teleskop yang ukuran 39x40 itu mentok-mentoknya di jarak 40-50 meter. Tapi kalau teleskop yang ukurannya besar seperti ukuran 312, 416 sampai ada yang kemarin itu berapa ya, di atasnya itu bisa mentok di sampai jarak 85-90 meter. Jadi ya kalau mau pilih teleskop bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Oke ya. Kita lanjut yang nomor 3.
Pada umumnya, teleskop senapan angin rata-rata yang ada di Indonesia itu sudah dilengkapi dengan namanya lampu retikel. Lampu retikel itu yang ada di dalam teleskop itu ada lampunya. Nah, lampu retikelnya ini bisa disesuaikan nanti ketika teman-teman kegiatan berburu atau mau menembak di lokasi yang minim cahaya. Fungsinya untuk apa ya? Mengunci sasaran itu jauh lebih jelas ketika teman-teman berburu atau menggunakan senapan angin membidik itu di lokasi-lokasi yang minim cahaya. Jadi lebih apa ya? Lebih canggih aja ya. Jadi teman-teman kalau pengen berburu ya mungkin agak gelap gitu ya tempatnya, itu pakai settingan retikelnya itu bisa untuk mendeteksi sasarannya itu ada di mana, jatuhnya peluru nanti ada di mana, itu bisa kelihatan dengan jelas ya. Terus apalagi ya? Udah itu di settingan lampu retikel. Kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, untuk yang poin keempat ini tambahan saja ya dari saya. Ini bonus yang menurut saya ini beda banget kalau teman-teman menggunakan senapan angin langsung pakai visir manual dan kalau dipasangin dengan teleskop. Yang pertama dari segi tampilan. Nah, kalau dari segi tampilan kan lebih apa ya? Lebih keren aja ya. Lebih keren, lebih berbobot dan tampilannya juga wah gitu ya. Tapi ya itu tergantung dari teman-teman aja sih. Nanti suka yang pakai visir manual atau pakai yang pakai teleskop langsung seperti ini, tergantung dari kesukaan masing-masing. Saya pernah meriset data dari teman-teman sobat hunter sih sebenarnya. Itu teman-teman suka senapan angin kalau membidik itu pakai teleskop atau pakai visir manual? Jawabannya ya hampir-hampir sama sih. Maksudnya 50% pakai teleskop, 50% pakai visir manual. Yaitu tergantung dari kebiasaannya masing-masing teman-teman sobat hunter. Saya juga nggak maksa, saya juga tidak memaksa pakailah teleskop ketika berburu, ketika uji tembak dan sebagainya. Tidak ada paksaan, tergantung senapan apa yang dipakai. Tapi saran saya, kebetulan senapan angin ada beberapa yang harus menggunakan teleskop karena tidak ada visir manualnya. Dan kebetulan senapan angin yang ada di Panjasona Official itu dua-duanya ada. Ada senapan angin yang tanpa teleskop itu bisa dipakai. Ada juga senapan angin yang harus menggunakan teleskop ketika digunakan. Contohnya saja seperti senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal yang sering sekali saya ulas di belakang saya ini atau yang itu PCP Predator Taktikal yang tabung 38 itu rata-rata harus menggunakan teleskop karena tidak ada visir manualnya. Oke, setelah kita bahas mengenai kelebihan ya ketika menggunakan teleskop, ya ini saatnya kita bahas mengenai kekurangannya. Saya menemukan ada satu poin yang sering saya jumpai, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan riset data yang saya kumpulkan dari teman-teman sobat hunter, yaitu kekurangannya kalau teman-teman menggunakan senapan angin terus dikombinasi dengan teleskop adalah yang pertama dari segi berat unit senapan angin tersebut. Pasti kalau ditambahi dengan teleskop, pasti untuk berat unit senapan anginnya itu tambah berat. Alhasil mungkin agak capek aja kalau digunakan untuk berpindah-pindah tempat atau mungkin berburunya itu nggak nyanggong ya, pindah-pindah tempat itu memang agak berat. Pasti, karena tambahannya teleskop ini kalau dari segi bobotnya aja sekitar tambahan 1 kilo. Jadi bisa di teman-teman tambah aja. Kalau menurut saya memang agak berat kalau dikombinasi dengan teleskop. Tapi itu tergantung dari teman-teman aja sih. Kalau teman-teman suka pakai teleskop ya oke, nggak suka ya juga nggak apa-apa ya. Terus satu lagi kekurangannya adalah, tambah satu lagi, kekurangannya itu memakan banyak tempat. Nah, ketika teman-teman nanti dipasangi dengan teleskop ya, teman-teman punya tasnya yang ukuran standar, itu ketika nanti dimasukkan biasanya teleskopnya itu harus dilepas dulu. Jadi memang agak ribet, agak makan waktu ya, bongkar, harus lepas dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya tas atau tempat wadah senapan angin yang ukuran jumbo, ukuran besar, itu biasanya bisa langsung masuk dengan kondisi yang teleskopnya terpasang seperti ini. Jadi kekurangannya cuman itu saja. Ya, kalau dilihat dari kebutuhannya sih sebenarnya kalau kekurangannya ini juga nggak terlalu dipusingkan ya, karena memang kalau untuk akurasi jarak jauh, untuk hasil performa jarak tembak yang benar-benar bagus, itu saran saya memang harus pakai teleskop. Tapi tergantung dari teman-teman, saya serahkan ke teman-teman kembali, mau pakai teleskop atau mau pakai visir manual, monggo. Tidak ada aturan baku dan tidak ada aturan wajib teman-teman harus pakai teleskop atau pakai visir manual.
Oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, itu tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan ketika senapan angin dipasangi dengan namanya teleskop berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya ulangi lagi di awal untuk pengalaman pribadi saya, mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin kurang cocok di hati teman-teman Sobat Hunter. Boleh tulis aja masukan atau kritik dan sarannya lewat kolom komentar. Nanti untuk bahan evaluasi, mungkin untuk kedepannya saya akan bisa memberikan informasi yang lebih lebih bisa diterima untuk khalayak umum, terutama di dunia persenapan anginan. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Dan saya Muhammad Daris Effendi dari Pancasona Official pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.